Nah, efek lainnya adalah harga. Ya pasti harga akan naik karena kita jual 10.000 tanpa dengan 11% dengan 12% kan beda. Harga modal tanpa PPN 10.000 tadi. Nah, ini juga akan pasti menaikkan harga di level toko-toko kami. Reklame kami yang sekarang harus bayar pajak juga di dalam toko loh. Ini kita bukan di luar. Di dalam toko tuh ada pajak, bisa dibikin keringanan. Kalau turisnya kita sekarang ini masih kalah sama Malaysia, sama Bangkok. Itu harus disadari Pak ya? Itu disadari, dan itu Bangkok itu hidup dari turis. Saya kalau ngeliat dari perspektif optimisme dulu ya Pak ya. Ya. Nah, kalau menurut saya Jakarta ini masih kurang mall. Menurut saya, ya memang kalau artinya mall kan ada studinya ya. Sebenarnya di Jakarta ya, kalau mau Jakarta yang bikin mall sepi itu cuma satu, ganjil genapnya dihapus aja. Nah ini kan kita akan berganti presiden. Apa nih harapan Bapak terhadap presiden yang baru ini? Selamat datang di Voy Talk, mari bicara bersama Voy. Saya hari ini sudah bersama Bapak Budiharjo Idwansyah, Ketua Umum Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Belanja Indonesia. Apa kabar Pak? Baik Pak. Terima kasih kami sudah dapat kesempatan untuk berbincang-bincang seputar rencana kenaikan PPN 12% Pak ya. Itu rencananya akan direalisasikan awal 2025. Nah ini kita akan elaborasi soal itu Pak ya. Nah Baik. sebagai pengusaha, apa ini reaksi Bapak dengan rencana kenaikan PPN ini Pak? Ya, sebagai pengusaha dan juga Ketua Umum Asosiasi Retail, kami posisinya selalu mendukung kebijakan pemerintah. Apalagi ini adalah amanat undang-undang. Kalau undang-undang itu kan udah harus dilaksanakan. Apalagi pemerintah kita sudah menyatakan juga. Nah, hanya maksud kami mungkin situasi kondisinya itu kalau bisa saat ini tuh kami minta ditunda. Ya, kalau ditunda entah itu 1-2 tahun untuk mempersiapkan after COVID, kita harus memperbaiki dulu domestik kita. Jangan langsung dinaikkan. Namun bila memang tidak bisa ditunda, kami harapkan kenaikan ini bisa dikembalikan ke bawah untuk meningkatkan daya beli, bisa berupa kebijakan pemerintah untuk memberikan bantuan, apakah itu berupa bantuan yang sekarang sudah berjalan, sehingga menstimulus belanja, ya, belanja naik ke atas, itu rodanya berputar terus. Sektor konsumsi Indonesia ini 52-53% yang menghidupi negara kita sampai hari ini masih bertahan adalah domestic market. Nah ini harus diperjaga domestic market kita. PPN itu bisa digunakan sebagai tambahan amunisi untuk itu. Jadi estimasinya kalau naik 1% itu akan ada dampak. Nah itu mungkin Bapak bisa jelaskan dampaknya apa saja Pak? Ya dampaknya pasti memang di sini pengusaha itu ada cash flow ya. Kan kalau selama ini PPN keluaran 12% dipotong PPN masukan, itu akan ada selisih dari keuntungan ya. Nah itu akan, dan itu harus dibayar tiap bulan di muka. Nah cash flow perusahaan ini sekarang sedang difokuskan untuk ekspansi, untuk beli stok, buka toko, mungkin juga merekrut karyawan, artinya tenaga kerja. Nah tapi pada saat nanti harus membayar dulu di muka mungkin ya cuma 1 bulan, itu akan mempengaruhi juga strategi perusahaan. Nah kami harapkan juga mungkin bisa PPN ini ada semacam keringanan ya untuk pembayarannya, apakah bisa dibuat suatu keputusan untuk dicicil mungkin, nah, karena uangnya bisa diputarkan dulu. Nah efek lainnya adalah harga. Ya pasti harga akan naik karena kita jual 10.000 tanpa dengan 11% dengan 12% kan beda. Harga modal tanpa PPN 10.000 tadi. Nah ini juga akan pasti menaikkan harga di level toko-toko kami. Otomatis akan membuat ya itu tadi pembeli akan mengurangi belinya atau menunda dulu beli. Nah mungkin kalau usulan dari teman-teman dari Bapak itu apa bentuknya? Subsidi tadi satu ya Pak ya, penundaan pembayaran. Selain itu apakah ada lagi? Ya jadi yang paling kami pikirkan adalah PPN ini bisa untuk dikembalikan tadi itu yang saya bilang bentuknya misalkan bantuan untuk
karyawan sektor retail misalnya. Ya, oke. Karyawan retail kami kan UMR nih. Hmm. Mungkin karena kami itu hampir 700 triliun satu tahun. Nah itu kalau naik 1% berapa? Apa itu dibuat untuk karyawan retail bisa lebih ada bantuannya? Atau mendukung promosi Ya. anggota Hipindo yang restoran, yang supermarket, supaya mempromosikan untuk biaya promosinya biar berbelanja, biar masyarakat itu bisa berbelanja lagi. Ya. Ya, jadi biaya promosinya. Atau kalau kami sudah bayar 12%, mungkin sektor retail, reklame kami yang sekarang harus bayar pajak juga di dalam toko loh. Ini kita bukan di luar. Di dalam toko tuh ada pajak, bisa dibikin keringanan. Oke. Karena nah ini kan hal-hal ini keringanan pajak untuk di dalam toko itu kan tidak perlu sampai mahal-mahal ya harganya. Apalagi kalau misalnya malam supaya kotanya rame, ada keringanan pajak untuk video-videotron itu biar nyala semua, listriknya disubsidi. Supaya kota kita menjadi kota wisata. Turis-turis luar negeri seneng nongkrong di Indonesia. Nah kalau turis datang kan nggak apa-apa dia spend money. Dia bawa uangnya, dia belanja tas, dia belanja UKM, makan malam, pasar malam. Karena mungkin sejalan Tamrin ini semua dikasih kebijakan seperti itu. Jadi memang ada hal-hal yang ditingkatkan, tapi ada juga yang dilonggarkan, Pak ya. Betul. Jadi jangan semuanya mau kenceng nih, Pak ya. Kenceng, hasilnya udah masuk dikembalikan. Ya. Nah, misalnya, ini ada uang masuk lebih, ya udah pos mana yang bisa meningkatkan omset. Menurut saya PPN 12%, kalau omsetnya 700T, lalu gara-gara dikembalikan ke bawah, omsetnya jadi 1000T, itu kan 12%-nya tambah gede. Iya, betul. Jadi yang penting omsetnya, bukan tarikan iurannya. Omsetnya yang harus digedein. Ini PR nih ya buat pemerintah, Pak ya. Nah, berikutnya apa lagi nih program yang akan dilaksanakan Hipindo untuk menarik pembeli, meningkatkan omset? Ya, makanya kalau kami punya konsep pengusaha itu adalah omset lebih penting ya. Jadi kalau toko itu seberapapun bagusnya kalau nggak ada penjualan. Nah, kami ada menginisiasi belanja di Indonesia aja. Ya. Ini baru di launching kemarin di Indonesia Retail Summit di acara tahunan Hipindo. Terima kasih dibuka oleh Pak Menko Equin, Pak Erlangga Hartarto, dan sudah didukung oleh Pak Erlangga untuk program belanja ini mendatangkan turis luar negeri, mendatangkan turis dalam negeri, artinya dari provinsi-provinsi berputar, dan mengurangi turis kita belanja di luar. Ya. Nah, kalau PPN nanti dinaikkan, nggak apa-apa, itu turis luar negeri dikasih dulu VAT refund. Itu 12%. Jadi kita bisa bikin promosi, belanja ke Indonesia, 12% loh dibalikin. Itu kan cukup gede. Jadi kalau dia belanja apapun juga dikembalikan. Nah, kami mohon dengan adanya kenaikan ini, diperbagus, dipermudah klaiman VAT refund. Ya. Bikin seperti negara lain yang dikasih kopi mungkin turisnya kalau pas klaim ya itu kan bisa diatur budgetnya. Jadi orang datang ke Indonesia itu oh ya udah mahal VAT refundnya 12%. Ini belum ngomongin domestik, yang turisnya dulu. Tapi saya senang datang ke Indonesia. Di bandara udah disuguhi lounge yang bagus, petugasnya mungkin yang jangan kayak seperti mohon maaf kayak orang pajak yang kayak narik pajak, tapi marketing ya. Jadi orang pajak yang sifatnya komunikasi, humas gitu. Jadi humas tentang Indonesia, membantu wisata. Jadi memang ini harus ada kerjasama antara orang Kementerian Keuangan, Dinas Pajak, Dirjen Pajak dengan mungkin Kemenpar. Nah ini adalah menguntungkan kita. Jadi orang luar negeri itu spend money kan devisa, nggak usah ngomong ekspor. Kalau turisnya kita sekarang ini masih kalah sama Malaysia, sama Bangkok. Itu harus disadari, Pak ya? Itu disadari, dan itu Bangkok itu hidup dari turis. Ya hotel, taksi, penuh. Kan turis datang palingnya dari airport udah pasti keluar duit ya. Naik taksi, makan. Otomatis kami ini yang di sektor retail ini kan ada restoran juga, rame, kafe. Terus hotel-hotel juga menikmati, belum lagi yang namanya tour guide. Nah ini ekosistemnya hidup. Nah ini yang kita harapkan dengan kalau memang wajib nanti tahun depan 12%, ayo kita mintakan budgetnya ke pariwisata, ke tourism itu termasuk juga ke perhubungan, bus-busnya yang bagus. Mungkin ada program turis-turis untuk diskon ya kalau masuk ke Indonesia gitu. Nah,
Itu, kalau kita lihat negara tetangga, Pak, ya, mereka juga mempromosikan, wisata belanja mereka. Nah, kalau kita ini daya saing, wisata belanja kita dibandingkan negara tetangga itu seperti apa, Pak? Ya kalau saya mau ngomong tuh kita kalah, Kalah Mas, ya? ya, kita kalah. Jadi kalau merek global tuh artinya yang ada di mall-mall lah ya, Iya, itu lebih murah di Malaysia saat ini. Itu oke. kami sudah bolak-balik Ipindo ke Malaysia, ketemu Pak Dubes Indonesia di Malaysia, cari cara gimana sih orang jangan ke luar negeri gitu ya. Mhm, Nah, salah satunya itu harus memang ada merek-merek global yang sudah resmi membayar pajak import resmi, itu harus dikasih kemudahan. iya, Mereka tidak bersaing dengan UKM. Lah orang harganya mahal dan UKM itu kan ada di level yang bawah. mhm, Nah, kalau UKM merek lokal kita yang brandnya bagus, itu juga nggak akan bersaing karena itu lebih ke arah desainnya kan lebih ke lokal, batik gitu ya. iya, Nah, merek-merek global ini kan lebih yang hampir ada di seluruh dunia itu mhm, harganya kalau kita mahal, orang tahu. Lah kayak misalnya di Malaysia harganya segini, Singapura segini kok Indonesia lebih mahal. Nah, kita lebih mahal 30%. wah, itu Sampai selisihnya jauh banget, 40%. Pak, ya? Iya, Oke, karena ada bea bea masuk, ada kuota, ada safeguard. mhm, Menurut saya kalau yang dilakukan itu untuk barang UKM yang dari China yang murah-murah, itu iya, harus dijaga, saya setuju. Dan apalagi kalau masuknya ilegal, waduh itu apalagi harus diberantas. Tapi mhm, kalau yang masuknya resmi, brandnya itu buka toko di mall-mall, makanya mall makin banyak kalau kurang tenan juga repot. iya, Kalau brand global ini didukung, Indonesia bisa destinasi belanja, mmm, launching produk global di Indonesia, contohnya seperti musik. mhm, Ya kalau Taylor Swift itu kan orang, artinya penyanyi global ya. Tapi kalau dia datang ke Indonesia kan nggak mematikan penyanyi lokal. betul, sudah ada segmennya? Ya memang itu udah ada, dan Iya, jangan lupa kalau dia nyanyi di sini, orang Indonesia nggak keluar loh. iya, Daripada devisa kita keluar dan kita mengundang orang luar datang. Nah ini yang kita maksud, merek global itu kayak penyanyi gitu loh. Kalau memang udah terkenal, dia begitu launching produk di ASEAN dulu deh. mhm, Orang Thailand, di Indonesia launching, gue belum. Dia datang ke Indonesia. Itu udah ada mhm, komunitasnya yang suka belanja. nah. Kita undang datang. Nah, ini yang perlu diperhatikan oleh pemerintah agar menjadi, nilai tambah buat kita semua, Pak, ya? Ya, Mmm, jadi nilai tambah Indonesia tuh nggak cuma Borobudur atau mhm, keindahan alam. Itu mhm, bagus. iya, Tapi kan setelah dia lihat Borobudur, malamnya dia ke mall, makan. Dia mhm, pulang ke negaranya belanja. mhm, Makanya premium outlet kita juga harus diperbanyak. mhm, Artinya ada orang yang suka beli barang lokal, ada juga yang dua-duanya dia maunya, kita belum sampai menjadi tujuan destinasi belanja. Kalau belum ya? belanja tuh saya sendiri melihat orang Indonesia masih ke Singapura, Malaysia, Bangkok. Di ASEAN ya, Vietnam juga sih belum sih. Tapi Mhm, kalau Indonesia bisa ambil posisi itu gede nilainya dan turis akan datang. mhm. Berarti memang perlu dicermati ya, banyaknya orang-orang kita yang wisata belanjanya justru ke Singapura, Ya, KL, Bangkok ya, Pak, ya? banyak Mas, banyak sekali dan ya rata-rata kalau saya ke mall pavilion di Kuala Lumpur, sebelahnya saya orang Indonesia, yang masuk tuh orang Indonesia semua, paspor hijau semua. Jadi saya juga bingung ya, memang harga kita kalah. Nah ini kita harus perbaiki, moga-moga dengan program BINA, Iya? namanya BINA, belanja di Indonesia aja ini, Mmm, kita bisa push kemudahan-kemudahan peraturan, dukungan pemerintah, pentingnya ini sektor belanja, apalagi mhm, PPN mau naik, itu mhm, gede. Nah otomatis kan 12% itu bisa dibelanjakan di dalam negeri nanti, seperti mhm, itu. mhm. Ya, Oke, nanti kita tunggu, realisasinya dan bagaimana hasilnya, Pak, ya? iya Oke. betul. Nah, berikutnya, Pak, saya juga mendengar kemarin katanya Hipindo akan memberikan dukungan untuk IKN Iya. Nusantara. Nah, pertanyaan saya, apa yang sudah diberikan dukungan dan berikutnya apa yang akan direalisasikan lagi, Pak? Ya, seperti tadi, asosiasi kami itu pasti mendukung program pemerintah, siapapun juga Ya, pemerintahnya. oke. Karena kami kan berusaha di Mmm, Indonesia. Jadi pada waktu memang ada program IKN, ya kita sudah punya beberapa rencana. oke. Kalau memang nanti, karena kami ini kan ada salon, ada restoran, kafe, ada supermarket. Nah kami biasanya nunggu. Nah kalau nggak salah kan kemarin mau bikin mall. Ya kalau mallnya udah jadi kita akan masuk di situ. Mhm. Nah kemarin sempat 17 Agustus kami cuman nggak keburu rencana untuk mendukung upacara bendera dengan mengirimkan food truck. Iya, Jadi ada anggota kami yang jual bakmi, kopi, bahkan minimarket, kita mau kirim sekitar 15 truk.
Cuma kayaknya dari Hipindo sendiri, kami sendiri sih yang mundur dulu karena kami melihat timnya kami ini belum siap karena mendadak. Kalau udah siap kita mungkin nanti akan kirimkan untuk makan minum atau mungkin juga potong rambut bukan di bawah pohon ya, bisa aja tuh. Kan ada anggota kemarin juga baru dapat penghargaan, ada beberapa brand lah yang kami undang, itu bisa kita buka di sana. Kita akan support Pak, tapi sementara dari Balikpapan kan anggota kami banyak Samarinda. Iya. Ya paling enggak sekarang yang dari IKN kan makan minumnya juga di mall-mall di Balikpapan Samarinda juga Hipindo yang support. Iya. Jadi intinya kalau ke IKN-nya nunggu komando lagi, kalau udah siap infrastruktur yang lebih, karena kan kemarin untuk upacara, kita akan dukung nanti. Jadi memang prospeknya banyak sekali Pak ya kalau mau dieksplor Pak ya. Ya, Hipindo tuh mendukung yang namanya infrastruktur. Bayangkan kalau nggak ada tol, bagaimana mungkin rame. Sekarang Semarang rame, yang dilewatin tol tuh rame. Nah IKN ini juga kan kota baru. Jadi kalau kotanya yang di itu aja tuh manusia nggak berpindah. Karena kami sektor offline tuh orang naik pesawat, kita ada toko juga, ada restoran. Ya, okay. Orang naik kereta, itu Wus, kita juga ada di situ. Sarina kan juga ada di mana-mana. Jadi retail offline itu ada di tempat-tempat yang orang jalan. Kami bukan online. Yeah. Kalau online mah di rumah aja gitu. Nah kami justru pingin orang tuh keluar rumah. Ayo Sabtu Minggu jangan di rumah, ke mall, sama family, makan. Jalan-jalan yuk. Nah, makanya belanja di Indonesia aja ini akan mendukung berwisata, bangga berwisata. Programnya Pak Luhut kan BBI. Yeah. Ada bangga buatan Indonesia, ada bangga berwisata. Nah, itu kita dukung dengan belanja. Kalau berwisata udah belanjanya belum kan nanggung. Nah, ini kita harapkan orang berputar, termasuk IKN. Moga-moga sekarang kan Balikpapan rame. Yeah. Itu kan dengan adanya upaya itu udah menghidupkan Balikpapan Samarinda. Itu. Nah, kalau kita lihat fenomena di Jakarta nih ya Pak ya, dan juga mungkin kota-kota yang lainnya di Indonesia, bermunculan pusat perbelanjaan. Nah, tapi tidak semuanya ramai. Ada yang sepi tokonya, ada bahkan yang tutup Pak. Nah, maksud saya begini Pak, pemerintah ketika mengeluarkan izin untuk pusat perbelanjaan, apakah tidak melihat animo sehingga jor-joran bangun pusat perbelanjaan tetapi isinya berkurang? Itu bagaimana Pak, Bapak melihatnya Pak? Ya, saya kalau ngeliat dari perspektif optimisme dulu ya Pak ya. Ya. Nah, kalau menurut saya Jakarta ini masih kurang mall. Menurut saya, ya memang kalau artinya mall kan ada studinya ya. Sebenarnya di Jakarta ya, kalau mau Jakarta yang bikin mall sepi itu cuma satu, ganjil genapnya dihapus aja. Iya. Ganjil genap, saya kehilangan makan malam. Mall itu makan malam udah susah, sepi. Orang nggak bisa ke mall jam 4 sampai jam 9. Ya Bu, ya diturunin sampai jam 7 gitu kan. Tuh kurangin 2 jam itu, mall hidup lagi. Bayangin cuma kebijakan loh. Nah ini kebijakannya aku nggak ngerti. 4 jam ngopi juga nggak bisa. Jam 3 mau ngopi, buru-buru mau takut kena ganjil genap, mau pulang kantor kan. Padahal kan ngopi itu meeting. Kalau bisa jam 5, kita meeting di mall jam 3. Setengah 5 dia buru-buru ke kantor. Masih bisa dapat retail di mall ngopi, traffic. Terus makan malam yuk di mall, nggak bisa. Aduh kena ganjil genap nih, makan malam susah. Karena jam 9, coba jam 8 deh. Masih bisa lah orang nanggung jam 8 makan ya. Masih ada 2 jam. Jadi kalau di Jakarta ini, kalau diatur kebijakan yang tepat, apalagi tadi turis kalau datang, itu nggak cukup mallnya. Ada sampai mall itu nggak ada parkir. Makanya sekarang mall Indonesia di Jakarta tuh ramenya Sabtu Minggu. Kenapa? Ya orang pingin ke mall. Cuman karena ganjil genap ya udah Sabtu Minggu aja. Sabtu Minggu nggak ada ganjil genap. Bukan soal weekendnya. Kita tes aja mall yang di Bekasi, Serpong hari biasa lebih ramai dari Jakarta pada jam-jam ganjil genap. Karena di sana tidak ada nggak halangan. ada, karena orang ya ibu-ibunya udah ke mall aja, ke mall yang di Serpong, BSD, Bekasi itu rame. Ya kami justru sekarang jadi buka tokonya di daerah-daerah yang nggak kena ganjil genap. Nah ini contohnya itu. Nah tapi memang pemerintah harus jangan kebanyakan juga mall, tuh setuju. Cuma dengan kondisi Jakarta Global City, penduduknya 20 juta kalau pagi sampai malam, belum turisnya kalau ada, mall tuh nggak cukup. Kalau sampai beneran ya, hotel tuh bahkan bisa penuh semua kalau kebijakan tepat. Datengin orang belanja, mall dari luar negeri, numpuk di sini, besok baru misalnya ke Bandung. Nah itu kan malamnya rame pasti itu. Berarti harus bersinergi juga dengan pemerintah daerah yang menerapkan kebijakan ganjil genap ya Pak ya? Sangat, pemerintah daerah sangat penting karena kami izinnya dari pemerintah daerah, buka toko, ada izin AMDAL, izin ini, itu harus dipermudah semua. Yang tadi reklame itu loh.
Mau pasang reklame di dalam toko bayar, itu gimana mau mempromosikan datang ke toko saya beli, orang jadinya cuma makan. Ya, oke. Kalau baju kan harus dikasih mungkin pakai video apa, ada mereknya. Nah, itu kadang-kadang ditagih. Hmm, Jadi akhirnya orang nggak berani promosi. Nah, ini saya bilang pemerintah dalam kondisi saat ini harus mendukung upaya promosi hmm. untuk orang belanja. Oke, Pak. Pemerintah juga baru akan menerapkan ide juga nih Pak ya untuk cukai minuman berpemanis. Nah itu teman-teman dari industri Mamin itu sudah mengeluhkan Pak. Nah Ya, pertanyaan saya, apakah dari Hipindo juga akan terdampak kalau itu direalisasikan? ya. Jadi daya beli turun tuh ya karena banyak hal seperti ini. Ya. Jadi rokok dilarang jualan 200 meter, Hmm. makan minum bakal kena cukai. Terus ada halal Hmm. ya, halal kami dukung lah. Cuman kalau sampai halal tuh bukan hanya di makanan tapi sampai ke logistiknya, ke truknya, itu akan jadi biaya mahal, ya biaya mahal dan itu akan membuat daya belinya jadi turun. Nah, Hmm. kalau makan minum cukai berpemanis ini dijalankan ya pasti naik harga dong. Ya. Kan nggak mungkin pabriknya yang nak bayarin, pasti konsumen. Hmm. Apa-apa tuh konsumen, PPN naik juga konsumen yang bayar. Jadi konsumennya akan menanggung. Nah, kita harapkan kalaupun nanti memang harus dijalankan, ya dikembalikan lagi. Jadi uangnya tuh dikembalikan yang tepat, yang Hmm. tepat. Ya. Ya kalau PPN tadi kan ke retailnya dibalikin supaya retailnya tumbuh. Makan minum juga dikembalikan. Ya misalnya bagaimana untuk Indonesia ini bisa jadi destinasi belanja yang tadi saya bilang itu makan minum kita itu kalau jadi ditambah cukai tadi berapa persen saya nggak tahu ya, sama rokok tadi dikurangin tuh, ya apa dong untuk menutupi omset yang hilang. Ya. Ini harus dilakukan sesuatu. Ya Hmm. misalnya turisnya banyak yang datang, cukainya naik, rokok, tapi turis ini bakal beli yang lain, ya nggak apa-apa. Nah ini harus ada yang nutupin, nggak bisa Hmm. pokoknya dibikin lalu harus jalan. Nah itu yang bahaya. Akan Ya. turun daya beli dan omset turun, pajak turun. Kita nggak bisa bayar full pajaknya nanti. Hmm. Jadi memang pemerintah jangan sembarangan menerapkan kebijakan Pak ya. Kalau boleh saran saya, Indonesia Ya. ini negara berkembang. Hmm. Kalau permintaan negara-negara maju, ini saya ngomong aja ya, kalau orang kan tahu sehat itu udah negara maju sekali. Ya. Di sana bahkan recycle atau apa. Kita ini masih dalam tahap negara berkembang. Kadang-kadang itu gimana ya, kalau kayak perusahaan startup, baru berkembang UKM, tapi disuruh ikut aturan perusahaan Astra yang gede gitu. Ya kan nggak bisa maju perusahaan ini. Tidak apple to apple ya Pak Nggak ya? apple to apple. Indonesia berkembang, ya ikutin Ya. dulu aturan negara berkembang. Nah. Nah, nanti kalau udah next step lagi, baru kita akut peraturan. Mungkin peraturan-peraturan tuh, misalnya Singapura begitu gitu kan, cukai gitu. Oh, Hmm. negara-negara maju udah ini, ya itu negara maju. Karena mereka biaya kesehatannya kan besar sekali mungkin ya. Nah, saya setuju lah yang Hmm. baik-baik itu semua. Tapi prioritasnya itu saat ini kan menurut saya apa gitu. Jangan yang nggak penting dijalanin dulu Hmm. gitu. Nah ini kan kita akan berganti presiden. Apa nih harapan Bapak terhadap presiden yang baru ini? Ya, saya berharap itu Indonesia fokus ke domestik, Hmm. perkuat perdagangan dalam negeri, Hmm. sektor konsumsi dijaga, itu yang menyelamatkan kita sampai hari ini di global lagi kacau. Lihat Indonesia masih tenang-tenang aja. Ya perkuat dalam negeri itu banyak PR-nya, Hmm. termasuk makanan harus cukup, Ya. minuman cukup, oh ya beras padi semua cukup, harga stabil, eh, transaksi antara pulau ke pulau lancar, jalan-jalan dibuat, ya kapal-kapal laut ada semua. Jadi dalam negeri ini dijadiin market. Syukur-syukur kita bisa ke ASEAN. Hmm. Artinya ya nggak usah jauh-jauh kita Indonesia market 300 juta sama ASEAN kan totalnya 600 juta itu kita garap. Jadi Malaysia, Brunei, Singapura itu dekat ya. Bahasa Melayu sama itu jadiin market kita jadi supply ke mereka. Produk-produk makanan kita kan nggak mungkin bersaing sama teknologi belum, tapi mungkin kita kirim kopi, teh, sarang burung, rumput laut, ya itu kan petani-petani itu biar ekspor ke sana. Nah, tapi dalam negeri harus cukup dulu. Ya. Jadi saran kami dalam negeri dijaga supaya kita dunia lagi kacau, banyak perang di sana sini, kita harus stabil ekonomi dan politik. Hmm. Nah kalau itu sudah terjaga, kita akan stay pertumbuhannya stabil ya Pak ya? Stabil, Harapannya ya. ya itu jaga dulu. Indonesia itu
punya lumbung makan. Stok pangannya Iya. dijaga. Nanti biar orang yang datang beli dijual mahal. Ekspornya kita harus banyakin makanan. Ikan kita banyak. Ya, jadi kita punya pendingin ya, ikan tumpukin terus. Orang kan juga makan ikan juga boleh. Beras ditumpuk. Ya, swasembada kalau bisa. Nah, ini harapan kami itu dalam negeri aja. Baru kita bisa mikir keluar seperti itu. Harapan kami. Oke, mudah-mudahan didengarkan oleh Iya. pemerintah dan bisa membantu juga sektor usaha, Pak ya. Betul. Oke. Ya. Demikian Ya. bincang-bincang kita dengan Pak Budi Harjo. Semoga menginspirasi dan bermanfaat. Sampai jumpa di Voitalk berikutnya dengan narasumber yang berbeda. Salam.